Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini para pionir? Masih semangat klik petir? Atau semangat untuk mencair-cairkan? Atau semangat untuk menunggu kabar kemenangan? Nah ya, kita bagi dua kelompok saja nih para pionir ya. Ada yang semangat ya untuk mentrading, mencairkan sebagian koinnya, bermain di bursa. Tentunya ini pasti sudah cuan. Ada juga yang semangat menunggu kabar kemenangan di bulan Maret nanti katanya ya. Kemenangan apa nih Bang Ton? Nah ini yang menarik ya. Jadi ada dua kabar bahagia nih menurut saya ya. Baik itu buat pengikut GCV atau yang tidak ikut GCV, alias mereka lebih suka ya. Dan memang ya para pemain kripto ya kan, bermain di bursa saja ya. Nah, jadi gini ya, kabar yang pertama saya sampaikan dulu nih ya, sambil saya tampilkan kopdar ya, salah satu kopdar yang digelar nih ya di sini saja ya, yang dimana bisa dilihat sendiri ya, pesertanya kebanyakan memang oma-oma dan opa-opa, dimana di situ dengan sangat jelas ya, kopdar terbaru ini nampaknya ya, menyampaikan intinya kemenangan yang sesungguhnya buat para kaum GCV ini adalah nanti di bulan Maret. Ya, menyusul ada berita yang sangat santer sekali. Beritanya apa nih Bang Ton ya? Jadi ini dari dari salah satu surat kabar di Amerika ya, Sunday Tribune ya, Sunday Tribune. Gini ya, Mainnet P akan dibuka secara global pada tanggal 14 Maret. Nah, menurut surat kabar Amerika Sunday Tribune, sebelum itu konferensi global GCV akan diadakan di Filipina pada tanggal 2 Maret 2025 di Trainway Bayview Buffet yang bergengsi di kota Pasay, di mana akan disepakati bahwa 1 Pi sama dengan 4 miliar lebih. Nah, begitu ya beritanya. Nah, tentu dong ini sangat-sangat mengundang euforia dan kebahagiaan ya, bangkit kembali gitu ya para kaum GCV ini, dan akhirnya terciptalah ya beberapa banyak kopdar yang sudah diselenggarakan. Nah, saran saya dari saya nih ya, buat para pengikut GCV, ketika mendengar kabar-kabar seperti ini, jangan jor-joran, jangan percaya semua. Apapun, mau PT, mau organisasi, mau orang ya yang bisa menawarkan, mencairkan ya koin Anda dengan harga miliaran, jangan mau ya, jangan jor-joran apalagi sampai keluar duit. Itu saran dari saya, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan ya, karena memang dari yang sudah-sudah ya, biar Anda ketika nanti misal ada blesetnya nggak jadi lagi di 14 Maret ya, Anda nggak rugi-rugi amat ya. Aslinya itu Anda kalau memang ini harga GCV tercapai, ya sudah Anda cairkan sendiri, Anda barterkan sendiri, ngapain pakai PT-PT ya kan. Ya, semuanya itu harus pelan-pelan dipelajari. Nah, yang jelas para kaum GCV ini koinnya masih utuh menurut saya ya. Koinnya masih utuh, nggak akan pernah tergoda untuk dijual di bursa atau apapun itu ya. Karena memang apa? Ya karena memang mereka masih awam, nggak bisa untuk withdraw di bursa, nggak bisa untuk cara trading di bursa ya. Ya itu ya kabar baik buat para pengikut GCV. Kita lihat saja di tanggal 14 Maret nanti ya, ketika katanya open mainnet. Ya, open network dengan open mainnet beda ya. Kalau open network kan terbukanya jaringan, kita tersambung dengan eksternal ya, jaringan eksternal yaitu bursa-bursa itu ya. Kalau open mainnet katanya harga sudah ditentukan dan itu lebih spesifik lagi begitu ya. Jadi saran dari saya saja ya. Jadi percuma saya ya marah-marah buat para kaum GCV, semuanya pilihan Anda ya, tapi di sini kembali lagi ya, jangan berlebihan untuk jor-joran ngeluarin duit buat sesuatu yang belum pasti. Ini kan belum pasti juga. Nah, seperti yang sudah-sudah kan ya. Nah, selanjutnya kabar membahagiakan bagi para kaum ini ya, yang para kaum cryptocurrency. Nah, para kaum serok-serok, para kaum trading ya, para trader-trader. Nah, kabar baiknya ini menurut saya sangat wow sekali, dimana sangat santer sekali berita bahwa CoinP Network akan listing di Binance. Wah,
ini kalau sampai listing di Binance ya, wah saya istilahnya sangat-sangat bahagia sekali kalau saya ya, karena Binance ya exchanger terbesar ya dan ternama ya, semua orang sudah pahami itu. Nah jadi apa namanya, ketika kita ya sebagai pionir di blok yang nggak ngikut-ngikut GCV, pasti ini sudah cuan. Cuannya di mana Bang Tony? Ya cuan lah. Ya menurut saya pionir yang pintar ya, pionir yang pintar itu adalah mereka-mereka yang bisa memanfaatkan momentum ya, di mana bisa segera cairkan ya cairkan. Tapi nggak semuanya. Nah itu pintar. Contoh misalkan saya punya koin 1000 nih ya, 1000 koin yang sudah migrasi ke wallet ya. Sekarang kita tinggal tunggu harga saja ya. Kemarin ada member saya di grup ya, dia dengan apa namanya, dengan di grup saya ini macam-macam anggotanya ya. Ada yang pengikut GCV, ada yang suka trading ya kan. Akhirnya ya lebih nggak percaya ke GCV, akhirnya ya dia iming-iming itu ya. Dia berhasil withdraw ya koin Pi-nya ya senilai 759 USDT ya. Kalau dirupiahkan itu kata dia itu sekitar 12 jutaan. Nah ini member saya ketika dia gabung mulai tahun 2021. Nah ya sudah cair 12 jutaan. Nah lumayan, jual koin 500 koin ya, 500 koin dapat 12 juta loh ya. Buat icip-icip yang 2.500 sisa tunggu harga GCV. Masih nyisa 2.500 tunggu harga GCV katanya ya. Jadi sambil emoticon ketawa. Nah ya jadi itulah menurut saya pionir yang pintar ya. Iya kan, siapa yang mau ngasih uang 12 juta di zaman 2025 begini ya. Kita gak nyolong, kita gak gak minjem duit ya kan. Ketika saat butuh duit ya bisa dicairkan dari aplikasi yang katanya ini penipuan. Nah kan begitu ya. Itu menurut saya salah satu pionir yang pintar lah ya. Pintar dalam artian ya bijak gitu ya, bijak ya. Dia tidak terlalu percaya GCV ya, dan dia juga lebih condong mana yang bisa dapat dicairkan ya sudah dicairkan, dan ini juga dicairkannya di bursa gitu ya, bukan perorangan begitu bos ya. Jadi dari 3000 koin yang dia miliki, dia jual 500 pi aja itu sudah dapat 12 juta, udah dapat motor second itu loh bos ya. Jadi semuanya terserah. Dan lucunya ketika ada yang posting ya di grup itu, di grup saya itu testimoni yang menjual koinnya dapat harga sekian ya, 12 juta sekian. Nah ini yang pengikut GCV akhirnya pada bingung, bagaimana bang cara jualnya. Waduh sulit ini ya, mengajari orang untuk masuk di belajar di bursa. Menurut saya sangat sulit ya, karena memang nggak semudah itu ya, harus benar-benar paham gitu ya. Ketika mau menjualnya juga kan kita harus paham momentumnya, paham di harga berapa ya kan, apakah ini harga sudah bagus gitu ya. Takutnya nanti asal jual pas harga turun ya repot gitu ya, kita mau ngajarin juga ya susah gitu ya. Jadi ketika ada yang japri saya pengikut GCV, udahlah bang ngapain ikut-ikut trading kan gitu, saya gitukan saja. Ngapain ikut-ikut trading, dapatnya juga receh, saya gitu kan ya. Lebih baik tunggu harga GCV saja. Katanya Anda mempercayai harga GCV, ya sudah di hold saja gitu ya. Oke. Jadi omongan saya ketika yang sudah ya, yang kemarin-kemarin kan terbukti kalau Pi ingin segera dinikmati, ingin segera bisa dicairkan ya listing bursa. Kalau Pi ingin harga GCV ya bisa dapat miliaran satu Pi-nya, waduh itu menurut saya masih sangat lama ya. Dan menurut saya di bulan Maret ini GCV terwujud ya gak ada yang tahu ya, tapi kalau saya akan sulit lah ya, sulit beneran sulit ya. Jadi itulah dua kabar ya, semangat saja ya, dan semoga pilihan kalian masing-masing. Yang punya koin kalian mau dijual, mau ikut GCV terserah ya. Jangan nyalain orang, jangan nyalain saya, menghasut itu gimana, jangan. Kalian itu gak bisa mengatur mulut orang, tapi kalian bisa menyaring telinga kalian. Koin-koin kalian yang jual kalian, ngapain nyalain orang gitu ya. Oke, semua keputusan ada di kalian.
gitu ya. Jangan nyalahin penyerok ini itu, gak boleh kayak begitu ya kan. Oke, terima kasih.